Ya, kita masih di Tonight Show, masih ngobrolin soal stand up comedy. Nah, tadi sebelum break ada sedikit trivia quiz. Ya. Buat yang pengen tahu jawabannya apa, akan dibacakan oleh Desta. Jadi pertanyaan tadi adalah Bigger and Blacker adalah judul tour stand up comedy dari... Jawabannya adalah... Chris Rock. Chris Rock seorang komik juga ternyata ya. Iya, ternyata. Gue baru tahu. Baru tahu nih, baru diomongin. Lu juga baru tahu? Enggak. Lu enggak? Tadi baru. Oh tadi. Tadi baru tahu pas kita ngomong. Ya, lanjutkan Desta. Bintang Timur. Ya. Masih ngomongin stand up comedian ya. Nih, stand up comedian, stand up comedy. Stand up comedian adalah pelakunya. Komik, pelakunya komik Stand up kan. comedy adalah Seninya. profesinya. Iya. Bukan. Stand up comedian profesinya. Namanya. Namanya bintang. Kegiatan. Nama dia Bintang. Bintang. Apa ini Dia panggil seorang- mau Bin apa Tang? Atau mau bintang? Bintang aja. Balik lagi di awal. Stand up comedian itu adalah orangnya. Ya. Stand up comedy adalah lapangannya kan? Iya, betul. Iya benar. Bukan komik. Komik sama, stand up comedian juga sama. Oh, aja. sama ya. Nah, berikut saya mengundang teman saya. Ini adalah seorang stand up comedian atau komik yang besar. Maksudnya, karirnya, Ya, pokoknya begitulah. suaranya. Nah, lihat aja sendiri. Oke. Ya, ini Sammy, not the Slim Boy, akan membacakan Tonight News. Oke, selamat malam. Gua akan bacakan beberapa berita. Pertama dari sepak bola. Mantan penyerang Sunderland, Kevin Kyle, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kapal pesiar di Kepulauan Shetland, Skotlandia, demi menghidupi keluarganya. Wah, bagus deh ya, sayang sama keluarganya. Pada puncak karirnya bersama Sunderland pada tahun 2000 sampai 2006, Kyle berpenghasilan 10.000 pound atau sekitar 200 juta per pekan. Wow. Namun kini ia hanya mendapat upah 800 pound atau sekitar 16 juta per 2 pekan. Ini dengan pemain bola Indonesia mungkin tinggian sebagai pelayan di sana ya. Kyle mengaku yang membuat dirinya menjadi sulit seperti sekarang ini adalah akibat berjudi. Kyle nggak kenal sama Rhoma Irama. Harusnya kalau sama Rhoma Irama dia tidak akan terjebak judi. Berita berikutnya, sebuah restoran bernama Basement Bistro milik Damon Behrel, susah nih ya spellingnya, di Amerika Serikat berhasil membuat pengunjungnya berlatih kesabaran. Orang lapar dilatih kesabaran, kurang ajar nih ya restoran. Hal tersebut disebabkan oleh pengunjung yang hendak mencicipi makanan yang ada di restoran tersebut harus mengantre selama 5 tahun lamanya. Oh, pengunjung harus mengirimkan email kepadanya untuk memesan. Oh, ini dia menganut namanya prinsip ekonomi. Dia menciptakan demand. Kenapa orang cantik jual mahal? Karena orang cantik jumlahnya sedikit. Suplainya sedikit, permintaan banyak, harga naik. Ya. Iya. Benar. Jadi dia menciptakan demand. Restoran ini terkenal di kalangan selebritis. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, oh kirain Jokowi ya, dikabarkan telah memesan meja sejak tahun 2011, tapi nggak kebagian. Kalau dia memesan meja, kalau di Indonesia banyak yang memesan kursi, tapi nggak kebagian dan jadi gila. Tepuk tangan untuk orang Indonesia. Berita terakhir ini soal kriminal. 2 orang perampok bernama Joseph Killingford dan Johnny Moore melapor kepada polisi karena ditembaki oleh korbannya. Dia ditembaki oleh korbannya dan melapor ke polisi. Ini kejadiannya ada di Coast Bay, Oregon, Amerika Serikat. Selain merampok, mereka juga menyerang sang pemilik rumah. Namun sang pemilik berhasil mengambil senapan yang ia simpan dan melepaskan 2 tembakan peringatan ke udara. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kemudian menangkap Joseph dan Johnny setelah mengetahui duduk perkaranya. Oke, kayaknya ternyata orang bukan hanya di Indonesia. Terima kasih untuk berita dari Amerika Serikat ini. Silakan, Vincent. Fine. Oke, Mon. Lu ngalang-ngalangin aja. Halo Sam. Please, Halo dah. Desta. Cerdas ya gitu dong kalau bahasan Tonight News, update news itu kayak begitu. Oh gitu ya. Jadi Diselipin oleh jokes-jokes yang cerdas gitu loh. Ini bisa buat pembelajaran kita episode. Iya. jadi gue Aldina. diundang tetap nih di sini. Ya, nanti kita nego Oh, budget. boleh. Ini akan dipotong dari budgetnya Vincent ya. Dari honorer Vincent per bulan. Oke, baiklah. Kan nama panggungnya Sammy Not a Slim Boy. Iya. Kalau nama aslinya siapa, Sam? Sam Dharma Putra. Sam Dharma Putra. Yoi. Ada gintingnya ini yang gue tahu. Gue pernah dengar soalnya Gitu kan gitu tuh. Itu ginting.
Kita orang udah pasti tahu kenapa dirubah menjadi Not a Slim Boy. Kita udah Aku lihat. nggak tahu. Oke. Ya. Itu kejujuran. Kejujuran. Tapi apa dasarnya atau ada orang yang manggil lo itu atau lebih Enggak, create sebenarnya sendiri? awalnya tuh karena mulai dari akun Twitter. Dulu gue ini kan selain stand up comedian, gue juga pengusaha. Oke, pengusaha. Terus gue punya karyawan. Dulu Pantesan lo tadi ngomongin demand dan Iya, soal ekonomi. Gue punya karyawan dulu, gue main Twitter, gue samarkan akun Twitter gue, takutnya karyawan gue ada yang follow gitu. Tapi sekarang udah terlanjur cukup dikenal ya, nggak terkenal kayak lo berdua. Ya, enggak lah. Kita mah nggak penting terkenal, yang penting duit ya. Tapi jadi akhirnya ya semua orang tahu ini gue, Not a Slim Boy itu gue. Gitu. Tapi lo awalnya apa sih? Usaha apa? Gue di bidang IT. Oh, di IT. IT, ya. Dan lo mengepalai beberapa anak buah. Iya, gue punya perusahaan dan ada karyawannya. Oh, bukan bos lo ini. Tapi emang kalau, ini menurut kalian berdua, apakah memang jadi seorang stand up comedian, itu memang harus pinter ya? Dalam arti maksudnya secara akademik ya? Kalau menurut gua enggak ya, tapi orang cerdas lah ya, cerdas. Semua pelawak sebenarnya cerdas. Lu berdua cerdas kan, hanya pura-pura bego aja dan keterusan. Tapi gue nggak pernah pura-pura. Enggak, jadinya keterusan gitu. Keterusan ya, Kayak iya. orang latah aja, pertamanya Iya, kan ikut-ikutan. bener-bener. Akhirnya nggak balik lagi gue emang. Kalau menurut Andre gimana? Kok Andre? Bukan Bintang, Andre. Bintang. Bukan Andre. Sama gue bener Andre. Bukan Andre, Raisa. Bukan. Raisa lagi. Happy sama, happy sama. Raisa ya? Bukan gua. Gila. Bayangan gue soal Raisa langsung ngancur gitu. Bukan. Oh, lo merusak Aduh, merusak bayangan gue akan wanita-wanita itu jadinya. Gimana kalau menurut Bintang, stand up comedian sama pelawak itu sama nggak sih? Ada samanya, ada nggak bedanya. Terus lo bilang ada samanya, ada nggak bedanya? Berarti sama. Sama aja. Saya jujur aja, setahu gue pelawak itu ada juga yang nggak, maksudnya dalam arti nggak cerdas ya? Ada dong. Siapa? Coba sebutin siapa? Nggak enak sebut namanya dong. Ah, masa gitu? Jadi gimana ya ngomongnya? Maksudnya, Ya lu aja lo ngomong, gue sih nggak tanggung jawab. maksudnya ada pelawak yang memang modalnya adalah memang Konyol. dia konyol doang Iya. gitu loh. Mau kondo, modal konyol doang. Kirain modal kunci doang. Iya bisa juga itu. Ada yang seperti itu kan, maksudnya modal konyol, slapstick, tapi jadi lucu gitu. Tanpa pendidikan yang memang tadi itu pengetahuan umum kurang, tapi dia modal slapstick bisa lucu. Itu gimana? Bedanya pelawak sama stand up comedian itu apa? Kalau bedanya sih gue juga nggak terlalu tahu ya. Ya. Itu urusan yang di atas ya. Ah. Ya. Raisa. Bang. Ya penting sih kata gue. Nggak, nanti dulu. Tapi gue kurang setuju kalau lo bilang ada pelawak yang nggak cerdas, slapstick atau apa. Gue rasa nggak ada pelawak yang nggak cerdas. Maksudnya semua cerdas dengan caranya masing-masing. Iya, Ya kan? betul. Soalnya Kan gua sebenarnya stand up comedy itu bagian dari lawak, hanya Iya. disampaikan secara lebih verbal dan sendirian itu aja. Payungnya adalah Ya, komedi, lawak. humor gitu. Bawahnya ada yang membawakan secara verbal, ada yang secara slapstick, Iya. ada masing-masing. Bahkan ada- kayak Warkop DKI aja. Iya. Lawak verbal tapi filmnya slapstick. Hanya kami cenderung verbal, akhirnya karena verbal beropini kelihatannya lebih cerdas. kalau herbal gitu. tumbuhan ya. Iya. Gua lagi pakai tuh biar untuk ngurusin. Oh iya. Jangan udah begini. Jangan lu kok terus malah belum tentu ini. Malah semi loh. slim boy lagi. Nah ini Hesti sekarang akan membawakan info macam-macam teknik untuk stand up comedy. Silakan Hesti. Ini adalah info tentang teknik yang sering digunakan oleh seorang stand up comedian. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, nanti tolong dibenarkan ya, tolong Ya. dipraktekkan pada stand up comedian yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah one liner. Ini adalah beat singkat yang terdiri dari 1 sampai 3 kalimat saja. One liner itu katanya sih cukup sulit karena kata yang harus diucapkan harus cepat dan harus dapat feedback dari penonton, ketawa ataupun lucunya. Ya kan agak sulit Maksudnya katanya apa tuh, Sen? one-liner. Jadi Atau cuma Bintang? satu atau 2 kalimat tapi bisa bikin lucu gitu. Gua punya istri, gua sayangin istri gua seperti kitab suci. Sulit dimengerti. Oke, itu Tapi one-liner. kalau dibuang takut kualat. Nah, Iya. kan kitab suci gitu, sulit dimengerti, dibuang takut kualat. Nah, itu istri gue gitu. Oke, itu satu kalimat Satu yang kalimat. menimbulkan kelucuan dan feedback dari penonton. Silakan lanjut Teti. Ada lagi callback. Callback ini adalah teknik yang menggunakan punchline dari setup yang sudah disampaikan dulu. Untuk setup lain beberapa beat berikutnya. Saya agak bingung nih maksudnya. Contohnya seperti ini misalnya. Orang pacaran sekarang
mintanya apa dikasihnya apa. Gue minta pacaran diajak adik kakak. Nah, itu kan, itu pertama. Yang keduanya, tapi sebenarnya menyatakan cinta tuh bukan hanya sama cewek. Sama ibu juga bisa dong. Nyatakan cinta sama ibu. Ibu, aku begitu mencintaimu. Ibunya bilang, bisa adik kakak nggak? Nah, gitu jadi. Ada lagi rule of three. Ini adalah teknik 3 angka. 3 angka maksudnya. Setup yang digunakan adalah 2 kalimat awal. Yang ketiga adalah punchline. Jadi misalnya awal normal, terakhir adalah punchline-nya. Begitu ya? Ya, tiga lanjutkan. step kali ya, Ya. 3 step. Begitu, Sam? Iya, jadi 1, 2, 3, yang 3-nya lucu misalnya. Harus lucu. Set. Ada juga act out. Ini adalah menunjukkan dengan gerakan. Act out itu sering digunakan dalam stand up comedy karena mudah dan tingkat keberhasilannya juga tinggi. Biasanya act out itu dilakukan sebagai punchline-nya. Jadi kayak gini-gini gitu-gitu ya. Ini act out juga. Gerak-gerakan, tapi itu bahaya kalau nggak lucu, lebih akan jadi salah tingkah lagi. Kayak lu ngelucu udah banyak gerak terus nggak lucu. Berikutnya ada impersonate. Ini adalah menirukan sosok yang sudah terkenal. Teknik ini biasanya mengambil gaya bicaranya ataupun gerakan ataupun mungkin kata-kata khasnya. Biasanya dilakukan oleh beberapa stand up comedian. Ada juga comparison. Ini adalah joke dengan membandingkan sesuatu dengan satu yang lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan sama Bintang dan juga Semi, biasanya yang dipakai paling pamungkas itu jurus yang mana? Bambang lah. Lama Pamungkas. Iya, bener. iya. Nggak bisa dibilang gitu ya, kalau kita bikin spesial, gue baru bikin spesial itu perform 1,5 jam. Ya itu gabungan semuanya, semua jurus itu dikeluarin. Ada saatnya momen lo ngeluarin ini, Act ada saat out, ada semuanya. Sorry, Apalagi ini Bintang nih pengamat atau gimana? Kebetulan gue akuin gue tuh nggak terlalu ngerti tentang teori. Nggak ngerti teknis. Teori Ya, teknis teknik gue nggak terlalu ngerti. dia alami, natural. Alami. Herbal deh, herbal. Oke. Tapi kalau lo, kayaknya lo nguasain, Sam, lo belajar itu dulu jadi komik atau jadi komik dulu mendadak, abis itu baru lo pelajarin? Enggak, kalau menurut gue sih yang bagus tuh sense of humornya dikeluarin. Terus ketika baca buku, itu ternyata ada tekniknya kayak pemain catur aja. Main catur. Ternyata ini. Ternyata ini namanya pembukaan gambit menteri, kayak ini pengorbanan kuda kayak gitu. Jelas ya, very clear ya. Very clear. Tapi Yes, Bintang sama yes. Desta kok mukanya mirip ya? Sama? Bintang sama Desta mirip mukanya. Mirip ya? Oh, Jodoh bintang. berarti jodoh. Iya, Bintang. Kalau mirip kan jodoh. Mirip Iya, loh. bener lo. Mirip loh. Coba ya. Mirip. Rambutnya. Rambutnya. Coba mirip. Oh iya, Jujur aja, saya kurang belajar teori. Saya alami, herbal. Oke, terima kasih Esti Thank buat you. informasinya. Esti. Itu tadi ada beberapa teknik dalam stand up comedy. Kalau buat Semi sama Bintang, dari sekian banyak teknik yang biasa menjadi andalan, ada dong specialty biasanya. itu kalau gue sih bukan bicara teknik ya, tapi lebih baik banyak ke pemilihan materinya gitu. Oke. Sama gayanya, gue lebih satir, kritik, terus materinya banyaknya ke politik, sosial politik. Kalau kayak lo gitu ya? Oke, oke. Tapi kan ada juga yang materinya nyela gitu ya. Nyela. Ada yang seperti ya? Semua orang nyela. Orang tuh kalau ketawa tuh gara-gara celaan kok. Lu celah gue, pasti orang ketawa. Coba ya. Eh, Ganteng lu. Nggak ketawa kan? Nggak ketawa. Setuju. Kurus lo? Nggak ketawa. Ketawa. Gendut lu. Nah, bener. Jadi pada dasarnya Nggak nyela, itu kenyataan. kenyataan Nyela. artinya gini loh, orang tuh tertawa karena penderitaan orang tuh udah jamak kok. Kalau lu jatuh, gue sebenarnya pengen ketawa hanya dengan alasan kemanusiaan gue tahan. Teorinya seperti itu ya. Bintang, kalau lo gaya lo? Enggak sih, kalau yang gue sih sekitar-sekitar aja kayak tongkrongan, terus pacaran, terus diputusin, ditolak gitu aja sih. Yang ya kayak punya band. Mirip-mirip Raditya Dika ya? Enggak lah. Lebih lucu dia. Lebih lucu dia. Lebih lucu dia. Raditya Dika kan yang cewek cowok apa Tapi yang kalau gue ABG suka, sekarang. lu itu materi lu yang sama ibu lu gitu. Oh iya. Sama nyokapnya tuh dia sering ceritain. Tapi satu lo atlet yang pensiunan atlet yang gue lihat stand up comedy lucu banget. Siapa? Mike Tyson. Wah, Oh iya, dia ada Lucu banget spesialnya. itu lucu banget. Dia storytelling cuman kehidupan dia dulu. Kehidupan gitu. dia tapi ya itu dengan Itu termasuk stand up gerakan. komedian bukan? Termasuk karena ada yang bilang bahwa ketika lu mengalami itu tragedi, terus time will heal, itu jadi komedi di masa depan. Nah, habis ini kita akan datangkan Mike Tyson. Enggak ada. Oke, kita akan datangkan potongan kuping dari Evander Holyfield tetap di Tonight Show. Sorry ya. Ini air terjun apanya? Pengantin dari mana ya pengantin?